teman-teman semua, perkenalkan nama saya Oktavia Margarita Girsang. Di video pertama saya ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oke, nah sebelum Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sudah ada di dalam diri setiap masyarakat Indonesia sejak Indonesia itu terbentuk. Nah, nilai-nilai tersebut itu seperti adat istiadat, religius, dan budayanya mungkin ya kan. Nah, setelah itu nilai-nilai tersebut itulah diangkat dan dirundingkan petinggi-petinggi negara untuk menjadi dasar filsafat negara Indonesia ini gitu kan. Nilai-nilai dalam Pancasila itu kan ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan tuh. Nah, sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu panjang sekali dari zaman kerajaan-kerajaan sampai zaman penjajah Belanda, zaman kebangkitan nasional itu banyak banget gitu kan. Nah, untuk memberi sedikit gambarannya, mari kita jelaskan satu persatu sejarah bangsa Indonesia, sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta bagaimana konteks Pancasila tersebut di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu pada zaman Kerajaan Kutai. Pada 400 Masehi, itu Raja Mulawarman beserta masyarakatnya sudah memberikan sedekah kepada kaum Brahmana atau para Brahmana untuk membangun 7 yupa atau tiang batu gitu kan. Nah, dari sini saja sudah terdapat nilai sosialnya gitu, nilai politik sama nilai ketuhanannya. Setelah itu Kerajaan Sriwijaya. Menurut Muhammad Yamin, Indonesia itu tidak bisa terlepas dari beberapa kerajaan lama yang merupakan nenek moyang bahasa Indonesia. Seperti yang pertama, zaman Sriwijaya di bawah Warga Syailendra 600 sampai 1400 Masehi dengan bercirikan kedatuan. Baru yang kedua itu negara dengan kebangsaan zaman Majapahit dengan bercirikan keprabun. Kedua tahap ini merupakan negara Indonesia lama. Dan tahap ketiga itu akan negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia Merdeka, sekarang negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Nah, banyak banget kerajaan-kerajaan yang terbentuk sebelum Majapahit itu terbentuk. Nah, banyak banget gitu kan. Tapi yang paling menonjol tentang nilai-nilai Pancasilanya itu adalah kerajaan Kerajaan Airlangga. Nah, di mana itu ada nilai bangunan keagamaan dan asrama, dari segi hubungan dagang juga ada, dari bidang keagamaan Raja Airlangga juga ada. Baru untuk kesejahteraan rakyatnya juga Raja Airlangga memerintahkan agar membuat tanggul dan waduk yang dipergunakan untuk pertanian rakyat. Nah, setelah kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit, terbentuklah Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sampai 1520. Nah, yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada serta dibantu oleh Laksamana Mala. Di mana di sini juga terdapat nilai-nilai keagamaan, dari segi persatuan juga ada, dan dalam hubungan dengan negara lain, dengan kerajaan lain juga ada, dari segi nilai-nilai politik juga ada. Nah, itu kan termasuk juga ke dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah zaman Majapahit ya, setelah itu zaman penjajahan. Dengan runtuhnya Majapahit ya, pasti banyak banget kerajaan-kerajaan lain, kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak itu bermunculan di Indonesia. Nah, banyak banget juga negara-negara Eropa, negara-negara penjajah itu datang ke Indonesia. Nah, semakin banyak negara-negara penjajah datang ke Indonesia, semakin banyak juga perlawanan gitu kan, yang dilakukan oleh bangsa Indonesia gitu, banyak banget. Nah, perlawanan rakyat tersebut dilakukan dengan semangat perlawanan terhadap penindasan dari bangsa Belanda ya. Namun ketiadaan persatuan dalam perlawanan terhadap penjajahan tersebut, maka semua perlawanan itu selalu kandas. Gara-gara itu makanya selalu kandas perlawanan kita ya. Nah, setelah zaman penjajahan, kebangkitan nasional. Pada abad ke-20, dengan tumbuhnya kesadaran dan kekuatan dan kemampuan diri, terutama di wilayah bagian timur, maka Indonesia pada tahun 1908, itu tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, berdirilah organisasi Gerakan Kebangkitan Nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya.
Nah, gerakan ini merupakan awal pergerakan nasional sebelum diikuti oleh Serikat Dagang Islam pada tahun 1909 yang diubah menjadi Serikat Islam, baru Indis Party, PNI Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927, para pemuda memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan pada tahun 1931 PNI dibubarkan oleh pengikutnya, dan pada tahun 1933 berdiri Pendidikan Nasional Indonesia oleh golongan Demokrat yang antara lain Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan. Nah, setelah itu ke zaman penjajahan Jepang, ya, dimana pada masa penjajahan Jepang itu Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia gitu ya. Supaya kenapa Jepang itu menjajah Indonesia? Supaya dia mendapat dukungan nanti pada saat perangnya gitu, karena udah terdesak banget gitu. Nah, karena ada janji kemerdekaan Indonesia gitu kan yang diberikan oleh Jepang udah dianggap Indonesia sebagai saudara tua gitu kan. Nah, untuk mewujudkannya itu biar nggak ketara kali kalau mereka bohong, itu dibuatlah sidang BPUPKI ya, yaitu Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dekurasi Jumbo Kosakai kalau dalam Jepang. Nah, badan tersebut itu dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Weddiringrat. Oke. Nah, dibuatlah pada saat sidang BPUPKI yang pertama itu pada tanggal 28 Mei 1945, di mana pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 sidang BPUPKI pertama itu adalah masa perumusan Pancasila, ya, di mana Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno itu menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang untuk merumuskan Pancasila gitu ya kan. Nah, sidang pertama itu yang dibahas, setelah itu banyak ya. Setelah itu pada tanggal 1 Juni 1945 lah terbentuk lahirnya Pancasila, tetapi pengesahannya pada tanggal 18 Agustus 1945 gitu ya. Nah, pada persidangan kedua ya, pada masa persidangan kedua ini membahas dipusatkan pada rancangan undang-undang dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno yang menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta, ya. Piagam Jakarta itu setelah Pancasila tadi karena ada berbagai isi yang tidak sesuai, jadi dibuat Piagam Jakarta gitu ya kan. Setelah itu adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan sidang BPKI. Nah, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibuatlah sidang PPKI, di mana sidang PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakilkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, di mana di sini dibahas tentang isi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan sumber hukum berdirinya negara Republik Indonesia gitu kan. Nah, setelah itu sidang PPKI yang pertama lah terbentuk. Sidang PPKI yang pertama ini itu membahas tentang mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia ya. Setelah itu merevisi berbagai isi dalam yang mungkin tidak bertepatan dengan prinsip Indonesia. Baru sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 itu dibaginya departemen tentang daerah provinsi Indonesia. Setelah itu sidang ketiga. Dalam sidang ketiga ini pada tanggal 20 Agustus 1945 pembahasan tentang agenda Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Pada sidang keempat 22 Agustus 1945 itu dikatakan tentang untuk pembentukan Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat. Nah, setelah itu kemerdekaan masa setelah proklamasi gitu loh. Kalau udah proklamasi belum tentu udah merdeka banget gitu loh. Namun bangsa Indonesia masih menghadapi problema terutama yang berkaitan dengan kekuasaan tentara sekutu. Khususnya bangsa Belanda yang berupaya ingin kembali menguasai Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari mereka dalam memaksa Indonesia agar mengakui pemerintahan Nica, serta mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 hanyalah hadiah dari fasis Jepang. Setelah itu, kemudian dari perkembangannya ternyata kondisi tersebut telah menciptakan situasi politik yang tidak stabil karena pemerintahan telah melakukan penyimpangan dari ideologi Pancasila serta konstitusi yang berdasarkan UUD 1945. Nah, setelah itu karena itu terbentuklah negara-negara, ada negara Republik Indonesia Serikat lah, RIS, baru Negara Kesatuan Republik Indonesia, baru dikeluarkannya Dekret 5 Juli 1959 oleh Insinyur Soekarno. Setelah itu
terbentuklah masa Orde Baru. Dalam sejarah Indonesia, suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan telah memeletusnya gerakan pemberontakan 30 September 1965 oleh PKI sampai dengan era dimulainya reformasi tahun 1998 yang disebut Orde Baru. Nah, ini gerakan masa Orde Baru ini juga mengapakan Tritura, yaitu 3 tuntunan rakyat sebagai perwujudan rasa keadilan. Nah, setelah itu terbentuklah masa reformasi, di mana masa reformasi adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula. Ya, disinilah masa reformasi, yang masa-masa barunya bangsa Indonesia gitu ya. Nah, setelah itu mungkin di samping reformasi di bidang tata kelola pemerintahan, pasti kan reformasi itu menyangkut semua bidang gitu kan, ada di tata pemerintahan, juga ada berbagai macam gitu kan. Nah, mungkin itu ya Pancasila dalam konteksnya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Penjelasannya cuma sampai sini. Maaf kalau misalnya membaca kesannya, karena membaca yang maaf kalau misalnya ada salah kata-kata juga. Terus maaf jika penjelasannya mungkin ada berbagai yang salah gitu juga ya, kurang sempurna, kurang jelas, ya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat videonya. Dan untuk Bu Masdat, terima kasih telah memberikan tugas ini. Semoga dan tetap teman-teman jaga kesehatan. Oke, nah mungkin sekian penjelasan dari saya, Octavia Melita Girsang. Terima kasih.